Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di masjid ini guna melanjutkan kembali pembahasan tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita akan membahas satu peristiwa yang terjadi setelah Perang Badar. Jadi pada pertemuan sebelum ini telah kita selesaikan pembahasan tentang Perang Badar. Dan Perang Badar ini adalah kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabat beliau. Perang Badar ini menjadi satu anugerah yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Perang Badar seperti yang telah kita sampaikan secara ringkas terjadi pada bulan Ramadan tanggal 17 tahun kedua Hijriah. Dan itu terjadi pada hari Jumat. Pada waktu itu Rasulullah dan para sahabat tidak melakukan shaum Ramadan. Mereka tidak mengerjakan shaum Ramadan karena mereka akan melakukan ibadah yang jauh lebih berat, yaitu berjihad di jalan Allah. Waktu itu kaum muslimin hanya berjumlah 300 belasan orang, sementara musuh jumlahnya sekitar 1000 orang. Dan pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat yang ikut membantu Rasulullah dan para sahabat menyerang, menghantam musuh-musuh mereka. Dan memang para ulama menyebutkan tidak ada satu perang yang di situ malaikat turun ke bumi ikut serta berperang, menghantamkan senjata masing-masing, membantu Rasulullah dan para sahabat kecuali Perang Badar. Hanya Perang Badar. Dan tentu saja kejadian tersebut ini membuat musuh kalah. Musuh lari. Dan waktu itu terbunuh sebanyak 70 orang musuh. 24 orang diantaranya adalah tokoh-tokoh dan para sepuh Quraisy. Lalu 70 orang berhasil ditawan oleh kaum muslimin. Rasulullah dan para sahabat juga mendapatkan harta ghanimah yang begitu banyak. Harta ghanimah yang dimaksud adalah senjata-senjata, tameng, kemudian busur, kemudian juga pekakas yang mereka bawa ke medan Badar.
logistik, sebagian logistik yang tersisa. Nah, ini harta rampasan perang di medan Badar. Sehingga perang Badar ini adalah sesuatu yang luar biasa besar. Jumlah mereka sedikit, tetapi mereka bisa mengalahkan musuh. Lalu Allah anugerahkan kepada mereka tawanan perang yang banyak. Kemudian Allah berikan juga kepada mereka ghanimah atau harta rampasan yang banyak. Sehingga perang Badar ini disebut sebagai sesuatu yang besar sifatnya, sesuatu yang sifatnya anugerah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sepulang dari Badar, Rasulullah SAW dan para sahabat membereskan berbagai urusan terkait dengan tawanan perang dan harta ghanimah. Setelah itu mereka merampungkan saum mereka, saum Ramadan. Dan setelah Ramadan berakhir, mereka pertama kali merayakan Idul Fitri. Para ahli sejarah menyebutkan tidak ada Idul Fitri yang begitu semarak, yang begitu luar biasa besar dirasakan dan dirayakan oleh Rasulullah dan para sahabat kecuali Idul Fitri tahun kedua Hijriah. Karena mereka pada tahun itu bukan hanya selesai melakukan ibadah saum Ramadan, saum pertama kali dalam sejarah, tetapi mereka juga berhasil mengalahkan musuh di medan Badar. Sehingga Idul Fitri waktu itu suasananya berbeda dengan Idul Fitri lainnya. Masuk bulan Syawal, Rasulullah dan para sahabat mereka mengalami peristiwa yang akan kita bahas malam hari ini. Malam hari ini kita akan membahas tentang pengusiran Yahudi Bani Qainuqa. Pengusiran Yahudi Bani Qainuqa. Seperti yang telah kita sampaikan pada beberapa pertemuan awal, kota Madinah dulu namanya adalah Yathrib. Dulu nama Madinah adalah Yathrib. Ke kota ini datanglah kemudian kelompok-kelompok Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini mereka asalnya tinggal di Syam. Sampai kemudian mereka mendapatkan kabar. Mereka mengetahui dari para ulama mereka bahwa akan muncul seorang nabi. Dan nabi tersebut muncul di tengah-tengah jazirah Arab. Nabi tersebut muncul di satu tempat, di satu daerah yang banyak tumbuh pohon-pohon kurma dan diapit oleh dua pegunungan batu yang berwarna hitam. Orang-orang Yahudi mereka kemudian menyimpulkan tempat tersebut adalah Madinah atau Yathrib. Maka berbondong-bondonglah mereka pindah ke Madinah, kelompok demi kelompok. Dan ini terjadi sebelum Rasulullah menjadi nabi dan rasul, sebelum ada atau lahir Rasulullah. Artinya sudah ada beberapa generasi orang Yahudi di kota Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan itu mereka lakukan untuk menyambut dan mengondisikan orang-orang Yahudi sebelum muncul nabi tersebut. Pada saat itu orang-orang Yahudi mereka dengan percaya diri mengatakan bahwa nabi yang akan datang itu berasal dari tengah-tengah mereka. Jadi orang-orang Yahudi mereka dengan percaya diri mengatakan bahwasanya nabi tersebut, nabi terakhir itu berasal dari kalangan Yahudi. Dan mereka sesumbar kepada penduduk asli Madinah, kalau nabi itu datang, kami akan bersama nabi tersebut memerangi kalian orang-orang Arab, sebagaimana dulu moyang-moyang kalian bangsa Arab Ad dan Tsamud diperangi oleh Allah. Orang-orang Yahudi berkata seperti itu karena mereka melihat orang-orang Arab mereka menyembah berhala, menyekutukan Allah. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ini asal muasal kenapa ada orang-orang Yahudi di Madinah. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah setelah bergenerasi-generasi itu terdiri dari tiga kelompok.
Pertama Yahudi Bani Qainuqa, yang kedua Yahudi Bani Nadir, dan yang ketiga Yahudi Bani Quraizoh. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizoh. Ada 3 kelompok Yahudi yang tinggal di Madinah. 3 kelompok Yahudi yang tinggal di Madinah, mereka ini tidak tinggal di satu tempat, mereka berpencar. Ada yang tinggal di tengah kota Madinah, ada yang tinggal di pinggiran kota Madinah. 3 kelompok Yahudi yang dimaksud, mereka masing-masing memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Ada kelompok Yahudi yang pekerjaan mereka berdagang, membuat kerajinan tangan lalu dijual di pasar. Ada kelompok Yahudi yang mereka ini pekerjaannya bercocok tanam. Mereka membuka lahan, mereka berkebun, lalu ketika datang musim panen, mereka memanen hasil perkebunan mereka. Nah, seperti itu gambaran garis besar Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah. Cerita kemudian berlangsung dan akhirnya Rasulullah pun datang ke Madinah, hijrah ke Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah bersama para sahabat Rasulullah yang berasal dari kota Mekah. Lalu Rasulullah tinggal di kota Madinah. Beliau membangun masjid dan beliau kemudian membangun rumah-rumah untuk istri-istri beliau. Di antara perkara yang Rasulullah lakukan pertama kali ketika beliau tinggal di Madinah adalah membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, jangan sampai lupa, ini di antara perkara pertama yang Rasulullah lakukan, membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Perjanjian damai itu atau kesepakatan tersebut ini menjadi semacam aturan main bagi mereka kaum muslimin yang ada di Madinah dan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, karena mereka hidup sebagai satu masyarakat. Dan dalam kehidupan bermasyarakat selalu ada yang namanya aturan main, atau bahasa kita sekarang peraturan, undang-undang yang mengatur bagaimana seorang warga mengatur seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini yang Rasul lakukan. Rasul bikin kesepakatan dengan orang-orang Yahudi tersebut, dan kesepakatan itu adalah sesuatu yang harus betul-betul diperhatikan oleh masing-masing pihak. Kesepakatan itu sekarang disebut dengan istilah Piagam Madinah, disebut sebagai Piagam Madinah. Tetapi seperti yang bisa kita lihat dalam lembaran sejarah, memang di antara tabiat orang-orang Yahudi adalah berkhianat, mengkhianati apa yang sudah menjadi kesepakatan. Jangankan dengan manusia biasa, dengan nabi dan rasul yang ada di tengah-tengah mereka saja, kesepakatan yang seperti itu sering dilanggar, sering dikhianati. Makanya tidak heran kita sering mendapatkan cerita bagaimana dulu orang-orang Yahudi, ada sebagian mereka yang dikutuk menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Kenapa? Karena mereka mengakali aturan yang datang dari Allah kepada mereka. Diakali hanya untuk mendapatkan cuan, mendapatkan untung, mendapatkan laba. Allah ubah mereka menjadi kera-kera dan babi-babi. Nah, ini salah satu contoh. Kisahnya disinggung di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Ini salah satu contoh yang gak bisa kita pungkiri. Dan begitulah kemudian orang-orang Yahudi. Di beberapa tempat mereka melakukan yang seperti itu. Tidak heran kalau mereka juga berani dan lancang membunuh Nabi dan Rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Seperti misalnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mereka bunuh. Mereka belah menjadi 2. Begitu juga putra Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dipancung, dipenggal, hanya untuk menuruti hawa nafsu sebagian pihak di tengah orang-orang Yahudi.
Artinya sejarah menjadi saksi bagaimana orang-orang Yahudi mereka itu memiliki tabiat, memiliki rekam jejak sebagai pengkhianat-pengkhianat. Jadi kalau misalnya kita dapati sekarang cerita bagaimana orang-orang Yahudi melanggar kesepakatan, melanggar perjanjian, melanggar aturan, nggak usah heran. Dari dulu mereka seperti itu. Dan ini pun terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesepakatan yang Rasulullah bikin dengan orang-orang Yahudi dilanggar satu persatu. Satu kelompok melanggarnya, lalu diikuti oleh kelompok lain, lalu diikuti oleh kelompok lain. Sampai akhirnya semua kelompok Yahudi yang ada di Madinah mereka membatalkan perjanjian, melanggar kesepakatan yang telah dibikin dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malam hari ini kita akan mulai membahas bagaimana satu kelompok Yahudi melanggar perjanjian tersebut. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, Yahudi Bani Qainuqa, mereka ini dikenal sebagai kelompok Yahudi Madinah yang paling pemberani, yang paling berani. Mereka ini ibarat kata adalah orang-orang yang berani dalam medan perang, berani bertempur, berani menghadapi musuh. Dan itu sudah mereka lakukan jauh sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Sehingga dengan apa yang mereka miliki seperti itu, mereka ini memiliki sifat sombong, angkuh. Ketika Rasulullah dan para sahabat berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy di medan Badar, pada waktu itu orang-orang Yahudi ini menyombongkan diri. Mereka tidak menganggap apa yang didapat oleh kaum muslimin sebagai sesuatu yang besar. Mereka merendahkan kaum muslimin. Mereka bahkan lancang kepada Rasulullah, menganggap apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan itu kerasa, hawa permusuhan itu terasa oleh kaum muslimin, khususnya oleh Rasulullah sendiri. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari medan Badar, beliau mendapati laporan-laporan tentang orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Bagaimana Yahudi tersebut mencibir kemenangan kaum muslimin di medan Badar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menghadapi semua itu dengan sabar. Rasulullah menghadapi semua yang ada itu dengan penuh kesabaran. Rasulullah tidak mengambil sesuatu yang penting untuk dilakukan pada waktu itu. Beliau hanya bersabar. Tetapi begitulah Yahudi. Mereka semakin hari semakin sesumbar, petantang petenteng, mengatakan ini dan itu yang jelek-jelek terhadap kaum muslimin. Rasulullah sendiri sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ibnu Abbas bercerita bahwa Rasulullah sempat mengumpulkan orang-orang Yahudi dan mengingatkan apa yang menimpa orang-orang Quraisy di medan Badar. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma asaba Rasulullah Quraisyan yauma Badrin wa qadimal Madinata jama'al Yahudu fi suki Bani Qainuqa. Jama'al Yahuda fi suki Bani Qainuqa. Kata Ibnu Abbas menceritakan kejadian waktu itu ketika Rasulullah berhasil mengalahkan Quraisy di perang Badar. Lalu Rasulullah dan para sahabat sampai dan tiba di Madinah. Di antara yang Rasulullah lakukan waktu itu setiba di Madinah adalah mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Jadi orang-orang Yahudi dikumpulin oleh Rasulullah di pasar. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, "Ya masyara Yahud, wahai sekalian orang-orang Yahudi, aslimu qabla an yusibakum mithla ma asaba Quraisyan." Wahai sekalian Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian, berislamlah kalian sebelum menimpa kalian apa-apa yang menimpa orang-orang Quraisy.
Jadi Rasulullah ingatkan kepada Yahudi tersebut, orang-orang Quraisy mereka mendapatkan sesuatu di Badar, kalah di Badar, mendapatkan apa yang telah Allah janjikan di Badar. Itu akibat mereka orang-orang Quraisy menolak kebenaran yang datang dari Allah, menentang agama Allah. Jadi di sini Rasulullah ingatkan nasib orang-orang yang mengingkari kebenaran yang datang dari Allah. Orang-orang Yahudi mereka ini adalah orang-orang cerdas, orang-orang yang paham tentang agama. Artinya mereka ini tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan mereka Yahudi di Madinah ini mengetahui siapa Rasulullah sebagaimana mereka mengetahui anak-anak sendiri. Jadi beda dengan orang-orang musyrikin Quraisy, beda dengan orang-orang kafir dari kalangan bangsa Arab. Orang-orang Yahudi mereka itu tahu tentang siapa Rasulullah dari kitab suci mereka, dari penjelasan para ulama mereka. Jadi mereka tuh tahu tentang Rasulullah, tahu tentang Nabi yang diutus pada waktu itu. Mereka lebih tahu daripada orang-orang Arab, lebih tahu daripada bangsa Arab. Karena bangsa Arab mereka nggak punya kitab suci, sementara orang-orang Yahudi punya kitab suci. Mereka tahu, bahkan lebih tahu. Mereka lebih tahu tentang Rasulullah sebagaimana mereka mengetahui anak-anak sendiri. Bahkan seperti itu, mereka mengetahui Rasulullah lebih daripada mereka mengetahui anak-anak sendiri. Nah, tetapi begitulah, karena hasad, karena kesombongan, mereka menolak Rasulullah. Mereka mengingkari apa yang datang dari Rasulullah. Mereka mengingkari ayat-ayat yang datang kepada Rasulullah. Sehingga mereka disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Al-Maghdub, orang-orang yang dimurkai. Mereka tahu tapi nggak mau ikut. Mereka tahu tapi malah mengingkari. Beda dengan orang-orang yang nggak tahu lalu mengingkari. Orang yang sudah tahu kemudian mengingkari, ini orang yang parah. Orang-orang yang maghdub, dimurkai. Mereka berilmu, mereka mengetahui secara mendalam, tapi mereka mengingkari. Nah, ini orang-orang Yahudi. Makanya kalau kita baca Al-Fatihah dalam sholat, itu bagian terakhir dari Al-Fatihah itu doa yang kita panjatkan kepada Allah. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah memberi nikmat kepada mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Para nabi, orang-orang solih, para siddiq dan para syuhada. Ini orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Jadi kita minta kepada Allah kasih tunjuk jalan yang lurus seperti apa. Nah, lalu di ayat terakhir, ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Maghdub alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kata para ulama, maghdub alaihim orang-orang Yahudi. Sudah tahu tapi nggak mau melakukannya. Sudah tahu tapi malah mengingkari. Sudah tahu malah meninggalkannya. Maghdub alaihim. Sementara dolin adalah orang-orang Nasrani. Mereka nggak tahu tapi sok tahu. Mereka nggak tahu malah bilang begini dan begitu. Yang namanya tahu harusnya mencari tahu. Ini enggak, sudah enggak tahu, pede begini, pede begitu. Kita diminta oleh Allah berdoa, berlindung dari sikap dua kaum ini, dua golongan ini, Yahudi dan Nasrani. Nah, kembali ke sini. Jadi kata Rasulullah, aslimu, masuk Islamlah kalian wahai Yahudi-Yahudi. Wahai orang-orang Yahudi, sebelum menimpa kepada kalian apa yang menimpa orang-orang Quraisy. Mereka menolak kebenaran, mereka menolak apa yang datang dari Allah.
Apa kemudian jawab orang-orang Yahudi? Apa kemudian respon orang-orang Yahudi? Kata orang-orang Yahudi itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yagurrannaka min nafsik annaka qatalta nafaron min Quraisyin. Wahai Muhammad, janganlah engkau tertipu, jangan ketipu dengan engkau sudah mengalahkan orang-orang Quraisy. Kanu agmaron, orang-orang Quraisy itu anak kemarin sore. Orang-orang Quraisy itu orang yang ingusan. Orang-orang Quraisy itu yang kau kalahkan di Badar, mereka itu mereka itu orang-orang yang baru tahu tentang perang. Kanu agmaron, la ya'rifunal qital, mereka tuh nggak tahu sama sekali tentang apa itu perang. Bayangkan disebut seperti ini. Orang-orang Quraisy itu nggak ngerti perang. Mereka itu anak kemarin sore yang baru ikut perang, baru coba-coba perang. La ya'rifunal qital, mereka tuh nggak tahu tentang perang. Innaka law qataltana la arafta anna nahnun nas. Engkau Muhammad, wahai Muhammad, engkau kalau engkau berperang melawan kami, niscaya engkau akan tahu siapa kami sebenarnya. Diucapkan ini dengan penuh kesombongan. Itu yang kau hadapi kemarin tuh, itu mah nggak ada apa-apanya. Orang anak ingusan. Beda kalau engkau lawan kami, kata mereka seperti itu. Kalau engkau memerangi kami, kalau engkau berperang dengan kami, menghadapi kami, engkau akan tahu siapa kami. Wa annaka lam talqa mislana, dan engkau pasti akan mendapati dan engkau tidak akan mendapati seperti kami, kata orang-orang Yahudi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ucapan seperti itu Rasulullah terima, Rasulullah hadapi dengan penuh kesabaran. Allah kemudian menyinggung sikap seperti ini, sikap Yahudi ini dalam surah Ali Imran ayat 12 dan ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa taala menyinggung peristiwa itu. Qul lilladzina kafaru satu gelabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, maksudnya orang-orang Yahudi, kalian pasti akan dikalahkan, kalian pasti akan digiring ke neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan jahannam itulah tempat yang paling buruk, seburuk-buruknya tempat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di kelanjutan ayat itu, ayat ke-13-nya, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Sungguh telah ada tanda bagi kalian, wahai orang-orang kafir, pada dua kelompok yang telah berperang, maksudnya berperang di medan Badar. Segolongan mereka berperang di jalan Allah, maksudnya Rasulullah para sahabat, dan segolongan lainnya mereka kafir. Dengan mata kepala mereka melihat seakan-akan orang-orang Islam itu dua kali jumlahnya daripada mereka. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Dan ini terjadi, Allah turunkan para malaikat untuk membantu langsung Rasulullah dan para sahabat. Lalu kata Allah, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sungguh pada yang demikian itu, pada perang Badar itu, pada peristiwa yang mempertemukan antara Rasulullah dan para sahabat dengan orang-orang Quraisy di medan Badar, ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati, orang-orang yang memiliki basirah. Ternyata orang-orang Yahudi nggak punya yang namanya basirah seperti itu. Orang-orang Yahudi cerdas, pintar, mereka di atas yang lainnya, tetapi mereka nggak dikasih mata hati, tidak dikasih basirah, sehingga mereka nggak mengambil pelajaran dari kejadian di medan Badar.
Sebaliknya mereka nantang, lancang, bilang yang engkau hadapi itu wahai Muhammad, itu orang yang gak ngerti perang, itu orang yang baru belajar perang kemarin. Kami orangnya nih, kami yang pakar tentang perang. Engkau tidak akan mendapati yang semisal dengan kami. Rasulullah menerima semua ucapan itu dengan penuh kesabaran. Setelah itu berlalulah hari, dan hari-hari yang datang kemudian sikap orang-orang Yahudi semakin menjadi-jadi. Mereka semakin menunjukkan permusuhan, mereka semakin menunjukkan sifat lancang mereka, sikap songong mereka terhadap Rasulullah dan kaum muslimin, terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Bahkan tidak jarang atau pernah didapati dari tengah-tengah orang Yahudi ada beberapa orang yang mereka berusaha menanam api permusuhan di kalangan kaum muslimin sendiri. Jadi perlu kita ketahui, mereka ini gak suka melihat kaum muslimin di Madinah bisa bersatu, bisa saling kerjasama. Padahal waktu itu kaum muslimin yang ada di Madinah terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok pendatang yang biasa kita istilahkan dengan muhajirin, orang-orang yang hijrah ke Madinah. Ada kelompok yang asli orang Madinah, yaitu orang-orang Ansor. Dan seperti kita ketahui, dalam kondisi seperti itu, biasanya akan banyak gesekan, akan susah bersatu. Apalagi kita ketahui bahwasanya orang-orang Arab, mereka ini orang-orang yang hidup di atas sistem kabilah, kesukuan. Jadi antar suku itu susah untuk menyatu. Beda hubungan darah susah untuk bisa kerjasama. Tetapi yang terjadi di Madinah, orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang asli Madinah, mereka bisa bersatu, mereka bisa kerjasama, mereka bisa tunduk pada satu kepemimpinan Rasulullah. Orang-orang Yahudi nggak suka. Maka sejarah mencatat ada beberapa kali orang-orang Yahudi mereka melakukan cara supaya antar kaum muslimin, antar sahabat menjadi apa? Menjadi gesekan, terjadi perpecahan, terjadi perselisihan. Dan sejarah menjadi saksi. Misalnya pernah satu kali seorang tokoh Yahudi yang bernama Shash bin Qais menyuruh salah satu pemuda Yahudi untuk membuat perpecahan di tengah-tengah sahabat-sahabat Ansor. Sahabat-sahabat Ansor ini dulu sebelum masuk Islam mereka ini berperang. Jadi orang-orang Ansor ini terbagi menjadi dua. Dan sebelum Islam datang mereka berperang bertahun-tahun lamanya. Setelah Islam datang mereka masuk Islam, lalu hadir Rasulullah di tengah-tengah mereka. Mereka bisa bersatu dan bekerja sama. Jadi Islam menyatukan mereka, menghapus permusuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Padahal permusuhan itu telah berkobar sekian tahun lamanya, bahkan dikatakan ratusan tahun. Islam menyatukan mereka, meluluhkan hati mereka, melunakkan hati mereka, lalu mengikat mereka satu sama lain. Mereka tunduk di bawah kepemimpinan Rasulullah. Tetapi oleh tokoh Yahudi tadi, mereka diganggu, mereka diprovokasi, sampai akhirnya sekelompok pemuda Ansor mereka mulai teringat permusuhan mereka zaman dahulu. Mereka terpatik, terpicu, dan mereka pun bersiap-siap hendak melakukan perkelahian. Pada waktu itu satu sama lain di antara mereka sudah ada yang berteriak, as-silah, as-silah, pedang, pedang, senjata, senjata, mana? Dan ketika mereka sudah sebentar lagi melakukan perkelahian, memantik api permusuhan yang sudah lama padam, Rasulullah SAW datang dan mengingatkan mereka,
Ya ma'syarul muslimin, Allah abi da'wal jahiliyah wa ana baina azhurikum. Wahai sekalian orang-orang Islam, Allah, apakah dengan seruan jahiliyah seperti itu, ajakan kesukuan seperti itu, sementara aku di tengah-tengah kalian? Ba'da'an hadakumullahu lil Islam, setelah kalian diberi petunjuk untuk masuk Islam dan kalian dimuliakan dengan Islam, kalian berkelahi kembali. Jadi orang-orang Ansor ini terprovokasi oleh tokoh Yahudi tadi. Mereka sudah terpecah dua dan siap untuk berperang kembali seperti dulu. Diingatkan dengan ini, aku di tengah-tengah kalian, Islam telah menyatukan kalian, kemudian Allah memuliakan kalian dengan apa yang ada di tengah-tengah kalian sekarang. Diingatkan oleh Rasulullah seperti itu. Allah ingatkan juga, hati-hati kalian telah Allah lunakkan dan Allah satukan dengan Islam. Apakah sekarang kalian hendak melakukan apa yang dulu terjadi di zaman jahiliyah? Mengatasnamakan kesukuan. Satu suku lebih hebat dari suku yang lainnya. Suku ini dan suku itu, mereka beda. Mereka lebih unggul ini dan lebih unggul itu. Rasulullah ingatkan, apakah dengan gaya jahiliyah seperti itu kalian lakukan kembali? Sementara aku ada di sini, kalian telah dimuliakan dengan Islam. Allah kasih anugerah kalian seperti ini sekarang ini. Rasulullah ingatkan mereka, dan pada waktu itu perpecahan yang sudah sebentar lagi terjadi berakhir dengan perdamaian. Kalau dua kelompok Ansor ini kemudian bersatu lagi, mereka berangkulan, mereka menyadari kesalahan masing-masing. Bayangkan hanya satu tokoh Yahudi melakukan provokasi, terjadi yang seperti ini di tengah-tengah orang Ansor. Sudah masuk waktu sholat Isya. Kita sholat Isya dulu. Insya Allah setelah sholat Isya kita lanjutkan kembali tentang peristiwa pengusiran Yahudi Bani Qainuqa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang pengusiran Yahudi Bani Qainuqa. Tadi sebelum sholat Isya telah kita sampaikan di sini bagaimana waktu itu orang-orang Yahudi Bani Qainuqa mereka telah menebar permusuhan. Mereka telah menebar permusuhan, mereka dengan penuh kesombongan merendahkan Rasulullah, merendahkan para sahabat, merendahkan apa yang mereka dapat di medan Badar. Dan itu semakin hari semakin menjadi-jadi. Semakin hari semakin menjadi-jadi. Sampai kemudian terjadi satu peristiwa yang terjadi di tengah pasar Bani Qainuqa. Peristiwa yang dimaksud atau tepatnya insiden ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Diceritakan di sana anna imra'atan minal arabi qadimat bijala bin laha. Jadi waktu itu ada seorang wanita mukminah, ada seorang sahabiah. Wanita ini keluar menuju pasar dengan menggunakan pakaian yang tertutup. Wanita ini sengaja menggunakan pakaian seperti itu yang tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya.
Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, wanita ini bukan hanya menggunakan pakaian yang sopan, bukan hanya menggunakan pakaian yang menutup auratnya, tetapi juga menggunakan tutup kepala atau kain untuk menutup kepala sekaligus menutup wajahnya. Sekaligus menutup wajahnya. Kita sampaikan seperti ini karena memang pada waktu itu tahun kedua Hijriyah belum turun yang namanya syariat hijab wanita muslimah. Belum ada yang namanya hijab yang wajib dikenakan oleh wanita muslimah sebagaimana sekarang. Syariat hijab wanita muslimah itu baru turun pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi baru diwajibkan tahun ke-5 Hijriah. Tapi kita perhatikan di sini bagaimana wanita mukminah ini ketika punya keperluan yang mendesaknya sehingga dia harus pergi ke pasar, menutup sekujur tubuhnya menggunakan pakaian yang sopan, bahkan menutup sebagian wajahnya. Wanita ini berangkat menuju pasar karena ada keperluan mendesak. Ketika sampai ke pasar, kemudian menuju lapak yang hendak dia cari keperluannya itu, maka wanita ini pun segera jalasat, segera duduk. Jalasat ila so'i, duduk di lapak tukang yang biasa bikin peralatan yang biasa bikin peralatan dari besi atau perhiasan. Jadi datang ke pasar lalu mencari lapak yang di situ dijual kerajinan tangan berupa alat ini atau alat itu dan semisal dengan itu. Nah, ketika datang duduk memilih barang yang hendak dibeli, memilih dagangan yang hendak dicari, pada waktu itu ada sekumpulan orang-orang Yahudi di sekitar situ. Faja'alu yuridunaha ala kashfi wajhiha. Ada beberapa orang Yahudi yang tidak jauh dari tempat itu lalu mencoba menggodanya, merayunya supaya memperlihatkan wajahnya. Wanita ini karena tahu di situ posisinya sedang sendirian dan tidak ada mahramnya, kemudian banyak orang-orang Yahudi di sekitar situ dan mereka mencoba menggoda dan merayunya, abad wanita ini, wanita mukminah ini nggak mau dan fokus memilih apa yang hendak ia beli. Jadi duduk, mungkin bahasa kitanya jongkok ya, jongkok sambil memilih barang-barang yang hendak dibeli. Nah, pada waktu itu ada seorang Yahudi ini dengan penuh keisengan dia pergi ke arah belakang wanita yang sedang duduk itu, yang sedang jongkok itu. Kemudian karena wanita mukminah ini sedang jongkok, berarti kan pakaiannya tergerai. Bagian ujung bawahnya kan berarti tergerai di atas tanah. Nah, oleh Yahudi ini ujung kain yang tergerai itu, ujung pakaian wanita yang ada di atas tanah itu diikatkan dengan bagian pakaiannya yang di atas. Jadi lagi jongkok, tergerai begitu kan? Ujung kain yang tergerai itu diambil, diikatkan dengan bagian yang ada di atas ini. Ya, yang ada di badan wanita tadi, diikatkan di situ ujungnya. Nah, setelah itu ketika wanita ini berdiri, maka tersingkap sebagian auratnya. Bapak-bapak, ibu-ibu kebayang maksudnya? Jadi ketika jongkok, ketika tergerai ujung pakaian bawahnya diambil, diikat ke bagian yang ada di tubuhnya. Jadi ketika berdiri tersingkap, terlihat. Nah, ketika wanita tadi berdiri dan tersingkap auratnya, maka Yahudi yang tadi menggoda, juga Yahudi yang tadi mengerjai wanita ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Menganggap ini sebagai sesuatu yang lucu, menganggap ini sebagai satu komedi. Mereka tertawa terbahak-bahak. Sementara wanita mukminah ini ketika berdiri lalu merasa auratnya tersingkap, lalu diketawai rame-rame oleh orang-orang Yahudi itu, langsung teriak dengan marah dan malu.
marah, malu bercampur satu, teriak di tempat. Teriak di tempat. Ketika wanita tadi teriak, fawathaba rajulun minal muslimin ala sa'iq faqatalahu. Ternyata teriakan wanita mukminah tadi terdengar oleh seorang sahabat Rasulullah yang tidak jauh dari situ, yang berada tidak jauh dari tempat kejadian. Maka sahabat ini dia langsung mendatangi tempat itu dan segera membunuh Yahudi yang tadi mengikatkan ujung kain wanita itu. Langsung datang, diserbu, langsung dipukuli, dibunuh di tempat. Dan terbunuhlah laki-laki yang tadi mengikatkan ujung kain atau ujung pakaian wanita mukminah ini. Maka ketika jatuh Yahudi tersebut, meninggal dunia, terbunuh di tempat, fasyaddatil yahudu alal muslimin faqatalu. Teman-temannya sesama Yahudi yang tadi tertawa, mereka kaget dan langsung menyerbu sahabat ini. Mereka mengeroyok sahabat ini dan langsung membunuhnya juga di tempat. Nah, ini kejadian langsung dalam waktu yang sebentar. Wanita mukminah tadi teriak, datang sahabat ini membunuh laki-laki yang mengikatkan ujung pakaian wanita ini. Sahabat ini kemudian didatangi, diserbu dan dikeroyok oleh Yahudi lainnya, terbunuh di tempat. Maka pada waktu itu kejadian itu segera menyebar. Keluarga sahabat yang terbunuh mereka tidak terima. Mereka mengadu kepada Rasulullah. Mereka mengadu kepada Rasulullah, minta tolong kepada Rasulullah. Maka pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan, mengirim sahabat beliau untuk meminta orang-orang Yahudi Bani Qainuqa menyerahkan pelaku pembunuhan terhadap sahabat tadi. Karena ini jatuhnya tindakan kriminal. Ternyata orang-orang Yahudi Bani Qainuqa mereka menolak. Mereka menolak dan mereka dengan sengaja menantang. Mereka nggak mau menuruti apa yang Rasulullah inginkan. Mereka bahkan mengumumkan permusuhan dan perang kepada Rasulullah. Maka pada waktu itu Rasulullah pun sudah selesai dengan apa yang beliau tahan-tahan selama ini. Apa yang dilakukan oleh Yahudi Bani Qainuqa ini adalah pembatalan perdamaian, pembatalan kesepakatan damai. Maka Rasulullah siapkan para sahabat beliau, kemudian istahlafa alal madinati Aba Lubabah. Rasulullah siapkan pasukan, kemudian Rasulullah tunjuk salah seorang sahabat beliau yang lain untuk menjadi pemimpin sementara di kota Madinah. Di waktu itu Rasulullah tunjuk sahabat Abu Lubabah radhiyallahu anhu untuk memimpin kota Madinah sementara waktu, sekaligus menjadi imam sholat jamaah di Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah serahkan bendera perang kepada paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Wasara bi junudillahi ila Bani Qainuqa. Lalu Rasulullah pimpin langsung pasukan itu menuju Yahudi Bani Qainuqa. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Tadi tidak sempat kita sampaikan bahwa orang-orang Yahudi yang 3 kelompok ini mereka tinggal di dalam benteng masing-masing. Jadi mereka ini eksklusif. Mereka tidak berbaur dengan penduduk setempat. Mereka tinggal sesama mereka di dalam benteng, termasuk Yahudi Bani Qainuqa. Maka Rasulullah membawa pasukan itu menuju benteng Yahudi Bani Qainuqa. Ingat, yang didatangi oleh Rasulullah ini adalah kelompok Yahudi yang tadi berkoar-koar, yang tadi sesumbar, yang tadi merendahkan Rasulullah dan para sahabat, yang tadi berkata, siapa yang kalian lawan di medan Badar itu adalah orang yang gak ngerti perang, kamilah orangnya. Ya, Rasulullah datangi mereka, Yahudi Bani Qainuqa. Walamma ra'auhu, ketika Rasulullah pasukan sudah tiba mendekat ke arah benteng Yahudi Bani Qainuqa, dan ketika Yahudi Bani Qainuqa melihat Rasulullah membawa pasukan, tahassanu fi husunihim. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa itu segera menarik diri masuk ke dalam benteng mereka.
Ini yang tadi kita katakan Yahudi pemberani, yang petantang petenteng, mengatakan ini dan itu, merendahkan Rasulullah, tidak menganggap apa yang ada di perang Badar sebagai sesuatu yang besar. Melihat Rasulullah datang pasukan, mereka langsung masuk ke benteng semua. Fatahassanu fi husunihim, mereka bersembunyi di benteng mereka. Maka pada waktu itu tidak ada cara bagi Rasulullah kecuali mengerahkan pasukan beliau mengepung benteng Yahudi Bani Qainuqa. Fahasarahum asyaddal hisar. Maka Rasulullah perintahkan kepada mereka, dan mereka pun segera mengepung benteng Yahudi Bani Qainuqa dengan penuh pengepungan. Mengepungnya dengan ketat, tidak memberikan celah sama sekali. Wa kana dzalika yaumats sabti linisfi min Syawal. Dan ini kejadian terjadi pada tanggal 15 bulan Syawal, pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Jadi hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah, ini yang terjadi waktu itu. Rasulullah datangi, kemudian Rasulullah kepung benteng mereka. Dan Rasulullah tidak memberikan celah sama sekali bagi mereka untuk kabur, pergi dari benteng. Rasulullah kepung benteng tersebut dengan ketat. Dan terjadilah pengepungan selama 15 malam. Terjadi pengepungan selama 15 malam. Dari pertengahan bulan Syawal sampai muncul hilal bulan Zulqa'dah. Jadi bayangkan Rasulullah pergi bersama para sahabat beliau, meninggalkan keluarga masing-masing, fokus mengepung benteng Yahudi Bani Qainuqa untuk membereskan apa yang terjadi sebelum itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan selama pengepungan terjadi, tidak ada sama sekali perlawanan dari Yahudi ini. Jadi mereka otomatis masuk ke dalam, mengurung diri dalam benteng, bertahan di dalam benteng sampai 15 malam lamanya, sampai 2 pekan. Sama sekali nggak ada yang berani melawan, sama sekali nggak ada yang berani menantang duel satu lawan satu. Padahal tadi mereka katakan, kalau engkau berperang menghadapi kami, engkau akan tahu siapa kami orangnya. Kami orangnya. Engkau belum pernah mendapatkan yang semisal dengan kami. Dan ini yang terjadi. Wa qadzafallahu fi qulubihim ar-ru'ba. Allah masukkan ke hati-hati mereka rasa takut. Rasa takut. Dan itu terus mendekam sampai mereka akhirnya tidak tahan dan kemudian menyerah. Setelah 15 malam berlalu, maka mereka pun menyerah. Fanazalu ala hukmi Rasulillah. Mereka pasrah, tunduk kepada keputusan Rasulullah. Cuma dikepung. Belum ada bentrok senjata, belum ada adu senjata, belum ada panah-panahan sama sekali. Baru didatangi, mereka langsung masuk ke dalam. Gak berani sama sekali keluar. Nah ini hakikatnya Yahudi Bani Qainuqa, yang tadi sesumbar begini dan begitu. Akhirnya mereka menyerah, mereka pasrah dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Apapun yang Rasulullah putuskan, mereka pasrah, mereka menerimanya. Nah, ketika sudah kondisinya seperti ini, dan pada waktu itu Rasulullah hendak menjatuhkan vonis kepada Yahudi ini, pada waktu itu Rasulullah sudah berkehendak ingin menghukum mati Yahudi tersebut. Laki-laki dewasanya dihukum mati, kaum wanitanya dijadikan tawanan atau budak, begitu juga dengan anak-anak mereka. Ketika Rasulullah sudah hendak menjatuhkan vonis seperti ini, fahina izin qoma Abdullah ibn Ubay bin Salul. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Pemimpin orang-orang munafik. Datang tiba-tiba, lalu menghadap kepada Rasulullah. Fa'allaha ala Rasulillah. Pada waktu itu datang orang ini, pemimpin orang munafik ini,
menemui Rasulullah dan kemudian merengek-rengek kepada Rasulullah. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ahsin fi mawali, berbuat baiklah kepada sekutu-sekutu kami." Jadi memang dulu ceritanya sebelum orang-orang Ansor masuk Islam, mereka waktu itu bersama Abdullah bin Ubay bin Salul, ada di antara mereka yang bersekutu dengan Yahudi Bani Qainuqa, bersekutu untuk menghadapi musuh dalam perang. Ahsin fi mawali, berbuat baiklah kepada sekutu-sekutu kami. Pada waktu itu Rasulullah nggak mau, Rasulullah berpaling. Rasulullah nggak menjawab, Rasulullah memilih untuk berpaling, pergi. Ketika Rasulullah seperti itu, dikejar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, lalu berkata, "Ya Muhammad, ahsin fi mawali, wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada sekutu-sekutu kami, sekutu-sekutu aku." Maksudnya Yahudi Bani Qainuqa. Rasulullah nggak jawab, Rasulullah berpaling, Rasulullah menghindar. Dan terus seperti itu sampai akhirnya orang munafik ini dengan lancang memasukkan tangannya ke dalam lubang yang ada di pakaian besi Rasulullah. Jadi memang waktu itu Rasulullah mengenakan pakaian besi, baju besi. Ada bagian yang seperti kantong. Nah, orang munafik ini datang menghadap Rasulullah, Rasulullah berpaling, terus begitu akhirnya orang munafik ini memasukkan tangannya ke dalam lubang atau kantong yang ada di baju besi Rasulullah. Dan ini sesuatu yang membuat Rasulullah risih. Jangan baju besi, baju kita aja ada orang masuk ke kantong kita nggak suka. Ya. Ada orang yang begitu kepada kita nggak terima, risih, so akrab, so asik. Dia orang ini langsung masukkan tangannya ke dalam baju besi Rasulullah. Waktu itu Rasulullah kaget, beliau nggak suka, beliau bilang ke orang ini, "Arsilni, lepaskan, keluarkan." Dan Rasulullah waktu itu terlihat marah. Sampai para sahabat melihat bagaimana wajah Rasulullah itu marah dengan apa yang dilakukan oleh orang munafik ini. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul nggak mau melepaskannya, nggak mau menariknya, tetap begitu. Rasulullah sampai bilang, "Waihak arsilni, celaka engkau, lepaskan, keluarkan, tarik tanganmu." Tetapi orang munafik ini tetap seperti itu, nggak mau mengeluarkan tangannya dari baju besi Rasulullah. Kata orang ini, orang munafik ini, "La, tidak, wallahi demi Allah, la ursiluka hatta tuhzina fi mawali." Demi Allah, aku tidak akan tarik tanganku, tidak akan kukeluarkan tanganku sampai engkau berbuat baik kepada sekutu-sekutuku itu, kepada Yahudi ini. Arba'umi'ah hasirin wa thalathumi'ah dari'in qad mana'uni minal ahmari wal aswad. Mereka itu dulu 400 orang diantara mereka nggak pakai baju besi, 300 orang diantara mereka pakai baju besi. Mereka membantu kami, menjaga aku, melindungi aku dari orang-orang kulit putih dan orang-orang kulit hitam. Ini maksudnya dulu sebelum engkau datang, mereka ini Yahudi Bani Qainuqa telah membantuku, membelaku, menjagaku dari ancaman orang-orang kulit putih dan orang-orang kulit hitam, membantuku dalam perang. Tahsuduhum fi ghadatin wahidah, lalu sekarang engkau bantai mereka semua dalam satu hari. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Rasulullah, "Inni wallahi imru'un akhsyad dawair." Sungguh aku ini demi Allah adalah laki-laki yang takut terjadi balas dendam nanti. Ini alasan. Nah, ini yang terjadi waktu itu. Orang munafik ini pakai alasan ini. Mereka ini dulu sekutu-sekutuku, telah membantu aku dan orang-orangku di sini. Lalu sekarang engkau akan bantai mereka dalam satu hari. Tentu saja ini adalah perbuatan lancang, menyangga apa yang hendak diputuskan oleh Rasulullah. Nah, karena Rasulullah keburu nggak suka, risih, marah dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Rasulullah pun kemudian bilang,
humlak. Kalau begitu sudah, suka-sukamu, ambil sana. Maksudnya terserah engkau. Arti apa? Rasulullah batalkan keinginan beliau untuk menghukum mati Yahudi Bani Qainuqa. Jadi vonis yang tadi kita sebutkan hendak dihukum mati karena perbuatan atau ulah Abdullah bin Ubay bin Salul oleh Rasulullah diganti menjadi diusir semuanya. Wa amarahum an yakhruju minal Madinah. Maka Rasulullah perintahkan kepada Yahudi Bani Qainuqa untuk keluar dari kota Madinah. Untuk keluar dari kota Madinah dan hanya membawa apa yang bisa mereka bawa saja. Semua perabot, pekakas, harta benda yang mereka miliki tinggal semuanya dalam benteng. Rasulullah suruh mereka keluar dari kota Madinah, semuanya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah kasih mereka tempo 3 hari untuk bersiap-siap. Lewat 3 hari nggak ada ampunan lagi. Dikasih waktu tempo 3 hari, maka Yahudi Bani Qainuqa bersiap-siap dan hari ketiga mereka keluar dari kota Madinah. Bahkan mereka dikawal oleh sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu sampai jauh keluar dari batas kota Madinah supaya bisa memastikan Yahudi ini betul keluar dari Madinah, pulang ke Syam. Dan itulah yang terjadi. 3 hari dikasih tempo, mereka pun akhirnya keluar. Semuanya, laki-laki perempuannya, tua ataupun mudanya, bahkan termasuk anak-anak mereka, semuanya keluar dari kota Madinah, diusir oleh Rasulullah. Dan setelah mereka pergi dan dipastikan mereka pergi menuju Syam, maka Rasulullah pasukan segera masuk ke dalam benteng dan mereka melihat ada banyak ghanimah di dalam benteng Yahudi Bani Qainuqa. Dari ghanimah itu kemudian dibereskan, dibagi-bagikan. Rasulullah sendiri dari apa yang didapat di dalam benteng Yahudi Bani Qainuqa, beliau mengambil 3 batang tombak, 3 busur, 3 bilah pedang dan 2 baju besi. Dan ini semuanya menjadi apa yang Allah janjikan kepada Rasulnya dan para sahabat beliau. Semua urusan tentang ghanimah diserahkan kepada sahabat Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu dibagi-bagikan kepada yang berhak, dan dengan ini hilanglah 1 kelompok Yahudi di kota Madinah. Tersisa 2 kelompok lagi, yaitu Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Quraizo. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, jadi seperti inilah cerita ringkas tentang pengusiran Yahudi Bani Qainuqa. Mereka kelompok Yahudi pertama yang membatalkan perjanjian damai dengan Rasulullah. Mereka adalah orang yang lancang, menantang dan melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi seperti yang tadi kita singgung di awal, seperti inilah tabiat orang-orang Yahudi. Mereka mengkhianati kesepakatan, mereka mengkhianati perjanjian. Dan apa yang dilakukan oleh Yahudi Bani Qainuqa ini akan terulang kembali pada 2 kelompok Yahudi lainnya, Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Quraizo. Bedanya nasib masing-masing berbeda. Kalau ini Yahudi Bani Qainuqa diusir. Kalau Yahudi Bani Quraizo dihukum mati semuanya, kecuali kaum wanita dan anak-anak. Sedangkan Yahudi Bani Nadir, mereka diteror terlebih dahulu, dikepung, kemudian mereka diusir dari kota Madinah. Tidak boleh membawa sesuatu dari harta benda mereka kecuali apa yang bisa diangkut oleh hewan tunggangan mereka. Di Yahudi Bani Nadir lebih dahsyat lagi, diusirnya dengan cara seperti itu. Nah, tentang bagaimana 2 kelompok Yahudi lainnya, insya Allah akan kita bahas pada tempatnya.
kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.